Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pesan-pesan penting menjelang pergantian tahun merupakan sarana bagi kita untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam perilaku-perilaku yang jauh dari nilai-nilai petunjuk agama. Karena budaya, kebiasaan, tradisi yang setiap tahunnya berlangsung, khawatir kalau tidak diingatkan lalu dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Salah kalau dibiasakan, lama-lama jadi betul. Betul kalau disalah-salahkan, lama-lama jadi salah. Maka perlunya kita selalu mengingatkan kita untuk memanfaatkan bahwasanya pertama, hadirin rahimakumullah, dalam prinsip agama kita dilarang untuk ikut-ikutan tanpa dasar ilmu, karena seluruhnya adalah pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak ada dasarnya, tidak ada ilmunya, tidak ada petunjuknya. Sebab apa? Seluruhnya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian ikut-ikutan tiup-tiup trompet? Kenapa kalian menghidup-hidupkan malam, bakar-bakar jagung segala? Tiap malam tahun baru. Nah, cuma ikut-ikutan, tidak bisa, Pak. Akan dipertanggungjawabkan. Yang kau itu siapa? Petunjuk yang mana? Dalilnya apa? Apalagi kalau kemudian yang berikutnya dilarangnya kita untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Kesia-siaan itu adalah nilai yang dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau jadikan kriteria tanda orang Islam yang baik itu al-muslim min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara tanda indikator ciri kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang kurang manfaat pasti ditinggalkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita, orang mukmin yang kuat ini jauh lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Meskipun masing-masing dari keduanya ada nilai kebaikannya, tetapi tentu mukmin yang baik, yang kuat lebih utama dan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nabi arahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'u. Selalulah kalian lakukan, katakan, jalankan sesuatu yang memberi manfaat. Makanya hati-hati di malam tahun baru, bukan lagi yang sia-sia. Banyak mudaratnya, banyak dosanya. Masya Allah. KPAI sudah menangkap lebih dari 40 orang
Ini langsung saya dapat 40 orang perempuan-perempuan ABG yang siap untuk dijajakan malam tahun baru ini. Sekarang lagi sedang di dinas sosial. Tertangkap. Bukan lagi sia-sia. Dosa, maksiat. Betapa banyak kemudian terjadi. Akibat apa? Ketidaktahuan kita. Rata-rata faktor ikut-ikutan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita, la takun imma'atan. Kau jangan ikut-ikutan. Kenapa? Sebab kita punya petunjuk. Sebab kita punya prinsip. Sebab kita punya nilai yang kita banggakan. Kita punya izzah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mengapa anak-anak muda kita, remaja kita, pemuda-pemudi kita, banyak ABG anak yang baru gede itu rata-rata ikut-ikutan oleh sebab karena lemahnya ilmu mereka terhadap agama. Maka kitalah yang pertama kali harus bertanggung jawab, para masing-masing orang tua. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengingatan ini, baik yang hadir, baik melalui radio, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran kepada kita sama-sama, jaga anak-anak kita, jaga remaja-remaja kita, jaga pemuda-pemudi kita. Jangan kita ikut-ikutan. Kita ini orang Islam. Allah muliakan kita dengan iman. Allah beri kita petunjuk dengan agama. Maka izzah ini yang memungkinkan, yang mengharuskan kita tidak perlu ikut-ikutan. La takun imma'atan. In ahsanan nasu ahsantu wa in asa'an nasu asa'tu. Kalau manusia begini, aku jadi begitu. Kalau manusia begitu, aku juga menjadi seperti itu. Manusia baik, aku jadi baik. Manusia buruk, aku pun menjadi buruk, alias bunglon. Orang munafik namanya. Dia menyesuaikan situasi dan kondisi, maka tidak bisa. Orang beriman punya izzah. Maka yang kedua yang harus kita hati-hati, jangan ikut-ikutan. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ketiga, jangan kita tasyabbuh, menyerupai. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tegaskan kepada kita, hadisnya hadis Abu Daud, dihasankan oleh Ibnu Hajar Asqalani, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Maka hadirin rahimakumullah, tahun baru bukan budaya Islam. Tiup-tiup trompet bukan budaya Islam. Apalagi musik-musikan, apalagi joget-jogetan, apalagi na'udzubillah berbagai macam tindak asusila dilakukan di malam tahun baru seperti ini. Rata-rata ikut-ikutan. Malam jam 12 nanti malam tengah malam dah mulai siap-siap, trompet ada di ujung mulutnya, menunggu menanti. Ini budaya siapa? Bukan budaya kita, umat Islam yang menjadi imma'ah bunglon, tidak memiliki prinsip terhadap ajarannya sendiri. Subhanallah, ini satu rangkaian. Maka kita takut kalau kemudian dimasukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka lakum dinukum waliyadin. Kau punya keyakinan, punya kepercayaan, punya sesuatu yang diagungkan umat Islam, cukuplah apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu yang terbaik, itu yang teristimewa, ini yang insya Allah akan menyelamatkan. Maka mudah-mudahan malam tahun ini harus kita kosongkan. Tidak ada aktivitas apapun kecuali Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan pemborosan. Yang berikutnya, jangan berlaku boros, sebab orang-orang yang boros adalah saudara daripada syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Banyak hal-hal terjadi malam tahun baru seperti ini, kadang bahkan patungan, saling urunan. Untuk apa? Hal-hal yang kurang bermanfaat, yang hanya akan memboroskan. Senang-senang saja, happy-happy saja, enjoy-enjoy saja.
Bahkan nauzubillah kita tidak tahu, ditarik urunan ternyata untuk mabuk-mabukan. Masya Allah. Kita tidak tahu, ini udah banyak ini. Di pojok-pojok, di pos kamling, udah siap ini, sound system. Nanti mulai jam 9, jam 10, udah hingar-bingar. Di pojok-pojok. Tidak kenal bahwasanya ini sedang COVID. Allah sedang menguji kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengingatkan kita. Maka mudah-mudahan ini menjadi kesadaran bagi kita bersama. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita bahwasanya pergantian waktu secara umumnya adalah bagian dan sarana kita untuk melakukan introspeksi dan mawas diri. Huwallazi ja'ala lakumul laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Surat Al-Furqan. Allah lah yang telah mempergilirkan, Allah yang memperjalankan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengganti-ganti siang dan malam. Untuk apa? Allah tujuannya adalah liman arada ayyadzakkara, agar kita ini mengambil pelajaran. 2020 yang lalu apa saja yang sudah kita buat? Apa yang sedang terjadi? Fenomena apa yang sedang menggejala? Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pelajaran demi pelajaran selama 2020 silam? Itu yang mestinya banyak kita sibukkan untuk melakukan introspeksi, evaluasi, muhasabah diri, dan tidak harus setiap malam tahun baru, setiap malam bahkan, setiap pergantian siang dan malam. Maka hadirin rahimakumullah, adalah sebuah kebijaksanaan bagi kita secara umumnya. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh permukaan bumi ini, hampir hingga detik ini masih belum reda musibah, wabah, penyakit yang mengintai dalam kehidupan sehari-hari kita. Tentu seluruhnya ini adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara Allah untuk mengirimkan sinyal kepada kita agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita introspeksi, memperbaiki diri. Jangan sampai kemudian dengan ujian dan musibah ini kita semakin sombong, kita semakin keras hati, kita semakin menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, manfaatkan yang terbaik waktu-waktu istimewa dalam setiap harinya, setiap malamnya. Tidak ada ibadah khusus, entah doa penutup ke doa pembuka tahun, tidak ada doa penutup maupun doa pembuka tahun, tidak ada contohnya. Maka cukup kita laksanakan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari-hariannya, karena tidak ada ibadah khusus. Sebagaimana kita sholat malam, nanti malam kita juga sholat malam. Sebagaimana nanti ada sholat yang lain, witir, baca Al-Quran, sebagaimana wirid-wirid kita hari-harian. Maka tidak perlu kemudian ada hal-hal yang tertentu, hal-hal yang istimewa, kecuali sekali lagi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita sedang diuji, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang tahu. Boleh jadi dari doa satu di antara kita dengan izin Allah, karena keikhlasan kita, karena ketulusan hati kita, karena kelapangan hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Hadirin rahimakumullah, mari kita senantiasa mawas diri, jangan sampai kemudian hari-hari ke depan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu menjadikan sebagai sebuah peluang bagi kita. Hidup ini kesempatan, kalau sudah berakhir tidak akan ada lagi hari-hari yang terulang. Orang-orang yang telah diwafatkan oleh Allah seluruhnya minta balik kembali. Satu harapannya, agar dapat menanamkan amal soleh meskipun sekali. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin jadi orang-orang yang baik. Aku ingin perbaiki ya Allah. Kapan itu terjadi? Kapan rintihan dan keluarnya? Ternyata setelah kehilangan kesempatan hidup ini. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup, hidup adalah peluang yang amat sangat berharga. Maka ambil kesempatan sebelum datang kesempatan yang lain.
Hidup ini adalah kesempatan sebelum nanti kita meninggal. Satu di antara yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tazalu qadama mri'in hatta yus'al an arba'in. Tidak akan pernah terjerumus ke dalam neraka hingga kita ditanya tentang 4 pertanyaan. Soalnya pertanyaannya sudah Allah buka. Beda dengan ujian di dunia. Pertanyaannya masih disimpan. Tapi pertanyaan nanti di akhirat Allah telah buka. Yang pertama kali Allah akan tanya, an umrihi fima afna. Bagaimana kau habiskan umurmu? Untuk apa engkau habiskan usiamu? Dengan apa engkau jadikan kehidupanmu? Maka ini yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua, wa an syababihi, secara khusus tentang masa muda. Fima abla, kemana engkau habiskan? Sebab ini adalah potensi. Ketika kita masa muda, masa yang penuh dengan potensi, masa penuh dengan kesempatan, full tenaga kita, full pikiran kita, full jasad dan lahiriah kita. Maka tambahan nikmat, tambahan pertanyaan. Maka mengapa secara khusus kepemudaan menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tentang masalah ilmu. Seberapa besar kau amalkan? Seberapa banyak engkau laksanakan dalam kehidupan? Maka hadirin rahimakumullah, yang selalu kita minta adalah ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah. Semakin berilmu, semakin tunduk. Semakin berilmu, semakin taat. Semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu kita mohon. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ya Allah, yang aku inginkan adalah jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang kau beri nikmat? Dalam semua tafsir dikatakan orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Inilah doa kita setiap kali kita membaca Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang yang kau beri nikmat, yaitu orang yang diberikan oleh Allah karunia ilmu, lalu dimudahkan oleh Allah untuk dapat mengamalkan. Ghairul maghdub, bukan yang kau murkai ya Allah. Siapa yang kau murkai ya Allah? Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Mereka inilah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuannya, pemahamannya tidak mendorongnya untuk dia semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, bahkan semakin sombong menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kelompoknya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, bukan juga orang yang tersesat. Orang yang beramal tanpa dasar ilmu juga sama. Tidak punya ilmu banyak amal, salah juga. Maka kita mohonkan selalu agar ilmu kita ini bermanfaat. Allah berikan kekuatan kepada kita, taufik untuk dapat mengamalkan. Yang keempat, pertanyaan Allah dalam kehidupan kita tentang harta. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau distribusikan dan belanjakan? Khusus terkait dengan harta, 2 pertanyaan. Yang lain-lain 1. Khusus harta 2. Dari mana ke mana akan menjadi soalan dan pertanyaan. Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau distribusikan dan belanjakan harta itu. Mudah-mudahan 4 perkara ini yang senantiasa terus menerus kita hadirkan di dalam hati dan pikiran kita untuk terus menjadi pijakan-pijakan agar kita selalu waspada. Waspada dengan nikmat umur, waspada dengan nikmat kepemudaan dan kekuatan, waspada kita dengan ilmu yang Allah karuniakan, dan kita senantiasa mewaspadai agar rizki yang datang maupun pergi jelas kemana arahnya. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan meringankan hisab kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hamba-hamba yang dibahagiakan, dimuliakan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan renungan sedikit menjadi sebuah penguat hati agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.